Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA untuk kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang gerak benda, utamanya adalah gerak lurus. Kali ini nanti untuk IPA kelas 8 SMP ya. Di video ini kita akan nanti ada membuat grafik, menyimpulkan grafik, kemudian menghitung percepatan dengan mudah dan juga menyimpulkan data GLB dan GLBP. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian gerak. Jadi gerak itu adalah perubahan kedudukan dan bergerak itu merupakan sesuatu kedudukan berubah terhadap suatu titik acuan atau titik patokan. Jadi kita menentukan atau untuk menyimpulkan benda itu bergerak atau tidak itu berdasarkan titik acuannya. Nah, misalnya kita ada di rumah, kemudian kita satu keluarga mau pergi ke klinik untuk swab antigen misalnya. Setelah sampai di klinik, nah kita akan menyimpulkan siapa sih yang bergerak, kita buat dulu titik acuannya. Misalnya di sini kita mau menyimpulkan apakah mama ini bergerak atau tidak. Nah, titik acuannya siapa? Kita tentukan dulu. Misal titik acuannya itu adalah si kakek. Menurut kakek, mama ini bergerak. Kenapa kok bergerak? Karena tadi mama ada di rumah, kemudian sekarang posisinya sudah ada di klinik. Ya, sedangkan kalau titik acuannya itu adalah papa, menurut papa, mama ini tidak bergerak. Jadi tidak bergerak. Kenapa kok mama ini tidak bergerak? Padahal kan sama-sama naik mobil. Karena titik acuannya adalah papa, dari tadi mama di dalam mobil itu posisinya tetap di samping papa. Mungkin jaraknya sekitar 50 cm lah ya. Jadi menurut papa, mama itu tidak bergerak. Kenapa? Dari tadi, posisi tadi di rumah, sekarang di klinik, tetap ada di samping papa. Jaraknya sekitar 50 cm. Tetapi kalau menurut kakek, mama ini bergerak. Kenapa? Tadi ada di rumah, sekarang sudah ada di klinik. Ya. Jadi untuk menentukan gerak, kita harus terlebih dahulu menyimpulkan titik acuannya apa. Gerak itu juga bermacam-macam, ada gerak semu dan ada gerak relatif. Gerak semu itu yang seolah-olah bergerak. Misalnya, kita selalu bilang matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya bukan mataharinya yang bergerak, tetapi yang bergerak adalah buminya. Tapi seolah-olah, jadi itu kita sebut sebagai gerak semu. Nah, kemudian gerak relatif itu adalah gerak menurut titik acuan atau pengamat. Misalnya nih, Ipin satu gerbong sama Upin di kereta. Ipin duduk, sedangkan Upin tuh jalan di gerbong. Upin jalannya ke arah barat, sedangkan keretanya ke arah timur. Jarjit lihat Upin dari stasiun tempat kereta mereka itu lewat. Nah, menurut Ipin, yang ada di dalam gerbong yang sama dengan Upin, Upin itu bergerak ke barat. Sedangkan menurut Jarjit, Upin itu ya tetap bergerak ke arah timur, searah dengan jalannya ke kereta. Jadi itu contoh gerak relatif. Nah, berikutnya, ketika benda itu bergerak, benda itu otomatis akan membentuk suatu lintasan. Lintasannya macam-macam. Ada yang bergerak lurus, ada yang bergerak membentuk parabola, melingkar atau berputar, dan gerakannya acak. Contoh yang gerak lurus itu, misalnya ini ada orang nih yang menjatuhkan bola dari ketinggian. Ya, bolanya misalnya itu adalah bola pejal atau bola padat. Bendanya akan lurus ke bawah, nggak mungkin kan bolanya berbelok-belok dulu. Jadi itu adalah salah satu contoh gerak lurus. Sedangkan gerak parabola itu gerak yang membentuk sudut tertentu. Misalnya ketika tembakan 3 point pada bola basket, kalau kita tarik garis. Nah, ini membentuk sudut tertentu. Ya. Jadi ini disebut gerak parabola. Kemudian gerak melingkar atau berputar. Nah, kalian mungkin kenal ini permainan fidget spinner ini ya, spinner. Nah, ini berputar sama seperti roda itu juga melakukan gerak berputar. Kemudian ada gerak yang bersifat acak atau random. Itu contohnya adalah gerak partikel, yaitu gerakannya bersifat random. Nah, kemudian ketika benda itu bergerak, kita bisa melihat beberapa besaran. Ingat di kelas 7 apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur dan kita nyatakan dengan angka. Contohnya ini di depan ini ada gambar suatu lintasan untuk gerak. Misalnya untuk perlombaan MotoGP. Di sini ada keterangan panjang lintasan. Di sini ada keterangan panjang lintasan. Terus di sini juga ada keterangan kilometer per hour. Nah, ini ada berarti ada besaran lain yang bisa kita ukur. Nah, panjang lintasan yang ditempuh itulah yang disebut dengan jarak atau yang sering kita lambangkan dengan S, space, spasi.
Ya, kemudian apalagi yang bisa kita ukur? Waktunya, berapa lama sih menempuh satu lap? Kemudian ada lagi yang disebut dengan perpindahan. Perpindahan itu memperhitungkan perubahan kedudukan di awal dan kedudukan akhir, sehingga dilambangkan dengan X. Ya, ini akan kalian pelajari lebih lanjut di tingkat SMA. Kemudian ada dua pengertian lagi, karena jarak dan perpindahan itu berbeda, maka ada istilah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yang ada huruf J-nya ini adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Sedangkan kecepatan yang ada huruf P-nya ini adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Jadi itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Jadi cukup jelas ya. Ada jarak lambangnya T, jarak lambangnya S, waktu lambangnya T, perpindahan lambangnya X, dan nanti ada kelajuan dan kecepatan. Lalu jarak dan perpindahan itu bedanya apa sih? Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan, dihitung dari posisi atau kedudukan awal. Kemudian jarak itu tidak punya arah, perpindahan punya arah. Sehingga karena dia punya arah, maka disebut sebagai besaran vektor. Jarak tidak punya arah, maka disebut sebagai besaran skala. Nah, arah biasanya dinyatakan dengan mata angin, tapi bisa juga dinyatakan dengan derajat, misalnya 90 derajat, atau misalnya arah jam 2, arah jam 3, tapi lebih seringnya kita gunakan arah mata angin. Contohnya seperti ini. Ada ilustrasi semut berpindah dari titik A ke titik C, melewati lintasan seperti pada gambar. Ya. Nah, tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh si semut. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Semut menempuh lintasan dari A, kemudian ke B, lalu berakhir di C. Lintasan pertama A ke B 4 meter, B ke C 3 meter. Maka panjang lintasan yang ditempuh 4 plus 3 adalah 7 meter ya. Kemudian perpindahannya. Perpindahan hanya mengingat posisi awal dan posisi akhir. Semut tadi di A, kemudian berakhir di titik C. A ke C ternyata itu jauhnya adalah 5 meter. Maka perpindahan si semut adalah 5 meter. Ingat, perpindahan juga punya arah. Jadi semut arahnya kemana? Arahnya ke timur. Ya, jadi 5 meter ke timur, atau boleh juga kita katakan 5 meter ke kanan, karena dia arahnya dari kiri ke kanan. Jadi perpindahan ada arahnya. Nah, kelajuan dan kecepatan, supaya tidak bingung membedakannya, saya buat kelajuan. Ada J-nya, berarti itu jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan kecepatan, ada P-nya, berarti perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, seperti contoh soal di sini, kelajuan dan kecepatan. Semut berpindah seperti pada ilustrasi berikut. Jika waktu yang diperlukan itu 2 detik, hitunglah jarak dan kelajuan semut, perpindahan dan kecepatan. Nah, tadi kita sudah hitung ya, jarak itu adalah panjang lintasan. Jadi dari A ke B ke C. Nah, ini adalah jarak 4 meter ditambah dengan 3 meter. Berarti adalah 7 meter. Jaraknya di sini adalah 7 meter. Kemudian kelajuan. Kelajuan itu adalah tadi kelanjuan P sama dengan ada J-nya, berarti jarak dibagi dengan waktu. S dibagi dengan T. S-nya adalah S-nya adalah 7 meter. Waktu tempuhnya adalah 2 detik, 2 sekon. Berarti sama dengan 7 dibagi 2, 3,5 meter per sekon. Ini adalah kelajuan dari si semut. Sedangkan untuk perpindahannya bagaimana? Perpindahan ingat hanya memperhatikan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Oke, awalnya di A, berakhir di C, jauhnya 5 meter. Berarti di sini perpindahannya adalah 5 meter. Maka kecepatan si semut, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya tadi lambangnya X dibagi dengan waktu. X-nya adalah 5 meter, T-nya 2 sekon. Berarti 2,5 meter per sekon. Sehingga kita peroleh hasil 3,5 meter per sekon itu adalah
kelajuan, sedangkan 2,5 meter per sekon itu adalah kecepatan. Nah, ada contoh pembahasan soal lagi. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 kilometer. Nah, tadi kan ada rumusnya seperti ini. Hanya di dalam pembahasan soal, karena kita belajar tentang gerak lurus, jarak dan perpindahan sama-sama lurus, jarak dan perpindahan itu sama, maka kita cukup pakai satu rumus aja. S sama dengan V kalikan T, tidak perlu pakai X. Kenapa? Karena jarak dan perpindahannya dianggap sama nilainya. Nah, geraknya adalah lurus. Nah, ketika ada soal seperti ini, pertama kita harus cari tahu dulu apa yang diketahui. Diketahui ternyata V-nya, kecepatannya itu adalah 15 meter per sekon. Kemudian apa yang ditanyakan? A, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, dan B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Lihat ya, di sini satuannya meter per sekon, sedangkan ada satuan lain kilometer. Nah, kita harus menyesuaikan. Kita ubah ke dalam meter. Jadi 3 km itu sama dengan 3.000 meter. Ya. Oke, jadi kita gunakan S sama dengan V kali T. Kenapa S sama dengan V kali T? Karena jarak dan perpindahan kita anggap sama-sama suatu garis lurus. Ya. Garis lurus. Jadi titik awal sama titik akhir sebagai perpindahan itu sama dengan jarak lintasan, jarak atau panjang lintasan yang ditempuh. Maka untuk menjawab yang option A, kita jawab di sini. Yang A, S berarti A ya. Ini S berarti sama dengan V kalikan dengan T. S-nya jarak yang ditempuh, V-nya adalah 15 meter per sekon dikalikan dengan T. T-nya adalah 4 sekon. Coba 15 meter kali 4 itu adalah 60 meter. Jadi setelah 4 detik, jarak yang ditempuh S-nya adalah 60 meter. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah T. Jadi kalau mau cari T berarti bagaimana? Berarti sama dengan S dibagi dengan V. Ya, T berarti sama dengan S bagi dengan V. S-nya tadi sudah 3.000 meter. Kemudian V-nya tadi adalah 15 meter per sekon. Oke, 30 dibagi 15 itu adalah 2 ya. Oke, kita coret di sini 2. Sehingga sini adalah 200 meter dibagi dengan, ini kita kali silang satuannya. Oke, kita coret adalah hasilnya adalah 200 sekon. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km atau 3.000 meter itu sama dengan 200 sekon. Nah, berikutnya GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Apa itu? Itu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap atau V-nya tetap. Akselerasinya nilainya 0 karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, apa sih akselerasi? Ya, akselerasi itu ya itu tadi perubahan kecepatan. Jadi kalau kita lihat di sini gerak lurus beraturan pada detik pertama V-nya 10 meter, detik kedua kecepatannya 10 meter per sekon juga, detik ketiga juga sama 10 meter per sekon. Sehingga di sini V-nya itu tetap tidak ada perubahan kecepatan, selalu sama, maka disebut dengan gerak lurus beraturan, yaitu gerak yang kecepatannya selalu tetap, ya 10 meter per sekon di detik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu selalu sama atau tetap. Nah, berikutnya ada lagi yang kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau yang kita singkat dengan GLBB. Apa sih itu? Itu adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah. Ingat, garisnya lurus, tetapi kecepatannya selalu berubah secara beraturan. Jadi nggak asal berubah, berubahnya beraturan. Ya, entah itu nambah cepat atau nambah lambat, tetapi perubahannya selalu sama. Ya, jadi V-nya berubah-ubah atau tidak tetap, tetapi perubahannya itu selalu sama. Berkurangnya selalu sama, enggak berkurang 5 lalu berkurang 20, berkurang lagi 3, tidak seperti itu ya. Nah,
percepatannya tidak sama dengan 0 karena bisa benda itu mengalami bertambah cepat atau bertambah lambat, mengalami percepatan nilai akselerasinya positif atau bertambah lambat nilai akselerasinya negatif. Nah, seperti pada contoh di gambar ini. Pada detik pertama kecepatannya 5 meter per sekon. Detik kedua kecepatannya 10 meter per sekon. Detik ketiga percepatannya 15 meter per sekon. Dalam waktu 1 sekon, ya, kita lihat dalam waktu 1 sekon dia kecepatannya bertambah 5 meter per sekon. Detik berikutnya 10 ke 15. Ini berarti bertambah 5 meter per sekon. Berarti kalau ini kecepatannya tetap, di detik berikutnya tambah lagi 1 sekon, maka detik keempat tentu saja kecepatannya bertambah 5 meter per sekon, sehingga di detik keempat seharusnya V-nya itu adalah di detik keempat ya, V-nya menjadi 20 meter per sekon. Nah, karena kecepatannya itu bertambah, otomatis panjang lintasan yang ditempuh pun juga akan bertambah, ya, bertambah secara beraturan. Nah, ini terjadi juga pada benda yang bergerak jatuh bebas. Jatuh bebas itu apa sih? Artinya ini bendanya ini dijatuhkan ke bawah atau terjatuh ke bawah tanpa dibanting atau tanpa ada gaya dorong tambahan. Jadi seperti langsung melepaskan bola ke bawah ke dalam jurang atau dari tempat yang tinggi melepaskan benda. Nah, bendanya itu akan jatuh tanpa dibanting atau tanpa mendapat gaya dorong sebelumnya. Nah, pada gambar kita lihat ada pertambahan jarak di sini. No, pada detik pertama 5 meter, detik kedua sudah menempuh 20 meter, detik ketiga sudah menempuh 45 meter. Berarti ini ada indikasi bendanya mengalami percepatan secara beraturan. Ya, disebut mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, percepatan atau akselerasi itu dilambangkan dengan huruf A. Jadi percepatan itu sebenarnya adalah perubahan kelajuan setiap satuan waktu. Ya, kelajuan tadi ingat ya, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan kalau percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu apa sih artinya percepatan 2 meter per sekon kuadrat? Artinya kelajuannya bertambah 2 meter per sekon setiap detik. Kalau perlambatan min 2 meter per sekon, lalu apa? Artinya kelajuannya atau kecepatannya berkurang 2 meter per sekon setiap detik. Nah, kita lihat pada gambar di sini. Benda mobil ini kecepatannya selalu bertambah. Di detik pertama, lihat kecepatannya bertambah berapa ini? Bertambah 2 meter per sekon. Ya. Detik berikutnya, setelah 1 detik lagi, kecepatannya juga bertambah 2 meter per sekon. Dan seterusnya. Artinya benda ini, mobil ini mengalami percepatan. Nah, bagaimana sih cara menghitung percepatan? Di gambar kita lihat berapakah akselerasi mobil. Akselerasi itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Ya, atau kita bisa pakai rumus A sama dengan V1 min V0 per T1 per T0. Atau di sini A sama dengan delta V per delta T. Selisih kecepatan dibagi dengan total waktunya. Tapi kadang saya suka pakai bukan V1 tapi V. Kenapa saya pakai VT? V terakhir. Ya, jadi kecepatan terakhirnya itu berapa? Biar lebih mudah diingat. Bisa kita lihat di sini, misalnya ini, benda mengalami percepatan. Kecepatannya jadi berubah. V terakhirnya adalah 8 meter per sekon. V awalnya adalah 0 meter per sekon. T terakhirnya adalah 4 sekon. Kemudian T awalnya adalah 0 sekon. Jadi kita bisa hitung juga nih di sini. A sama dengan VT min V0 per T yang terakhir dikurangi T. VT-nya adalah 8 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon per T-nya adalah 4 sekon dikurangi 0. Jadi 8 meter per sekon dibagi dengan 4 sekon. 8 dibagi 4 itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Atau bisa kita lihat di sini nih. Setiap nambah 1 sekon, kecepatannya bertambah 2 meter per sekon. Lihat di sini.
1 sekon, nambah lagi 2 meter per sekon. Setiap 1 sekon berikutnya, nambah lagi kecepatannya 2 meter per sekon. 1 detik berikutnya, nambah lagi kecepatannya menjadi tambah 2 meter per sekon. Sehingga kecepatannya ini berubah 2 meter per sekon setiap 1 detik. Ya. Jadi bertambah 2 meter per sekon setiap detik. Jadi menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detik kecepatan itu bertambah 2 meter per sekon. Ya, ini adalah nilai dari akselerasinya. Ya. Ingat akselerasi satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan cukup meter per sekon. Nah, ada lagi nih contoh latihan soal. Kereta api bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon menuju stasiun. Kereta tersebut perlahan-lahan direm sehingga selama waktu 20 detik berhenti karena telah sampai di stasiun. Hitung perlambatan yang dialami kereta. Pertama kita harus nulis dulu diketahui. Ya, V0 atau V awalnya 80 meter per sekon. Kemudian V terakhirnya 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di sini ada keterangan berhenti. Ya. Kapan berhentinya? Berapa lama dari kecepatan awal sampai berhenti? Itu adalah 20 sekon. Jadi ini adalah 20 sekon. Yang ditanya adalah perlambatan. Maka kita bisa pakai rumusnya sama dengan VT min V0 per delta T ya. Kita jawab sini dengan VT min V0 per T ya. VT, V terakhirnya adalah 0 min 80 meter per sekon per waktu yang digunakan adalah 20 sekon. Berarti di sini min 80 meter per sekon per 2 sekon. Berarti 80 dibagi 20 itu adalah 4. Min 4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah akselerasinya atau nilai A-nya. Kenapa kok bernilai negatif? Ini artinya benda mengalami perlambatan. Jadi berkurang 4 meter per sekon kecepatannya, berkurang 4 meter per sekon setiap detik. Ya. Oke, berikutnya. Satuan percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi ini membutuhkan kemampuan untuk konversi satuan. Nanti saya tag untuk link video saya tentang mengubah satuan dari kilometer per sekon, kilometer per jam menjadi meter per sekon dan sebaliknya. Ya, jadi supaya nanti kalian lebih mudah. Nah, ini ada contoh soal seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon, kemudian kecepatannya berubah menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Ingat percepatan tadi kan satuannya meter per sekon kuadrat. Di sini masih kilometer per jam. Jadi kita harus ubah menjadi meter per sekon. Kilometer per jamnya harus kita ubah menjadi meter per sekon. Kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Kita tulis yang diketahui. Ya, V awal itu 18 km per jam sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian V terakhirnya 54 km per jam itu sama dengan 15 meter per sekon. T-nya adalah waktunya 10 sekon. Ditanya berapa percepatannya? Karena ini kecepatan yang bertambah, berarti ini mengalami percepatan. Nilai akselerasi harusnya positif. Nah, sehingga A sama dengan VT V0 per delta T. VT-nya adalah 15 meter per sekon dikurangi 5 meter per sekon per T-nya adalah 10 sekon. Sehingga 10 meter per sekon per 10 sekon. Hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan atau akselerasinya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, penting juga bagi kalian untuk bisa membaca atau mengingat grafik GLB dan GLBB karena biasanya untuk SMP ini sering keluar di soal ujian sekolah ataupun di UN. Nah, ada dua macam gerak lurus tadi, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLBB sendiri bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, perpindahan atau di sini sama dengan jarak
juga ya, karena kan kita anggap ini garis lurus. Jadi perpindahan itu sama dengan jarak. Maka di sini terhadap waktu S terhadap T. Kalau dia gerak lurus beraturan, maka grafiknya S-nya tentu akan bertambah. Ya. Kemudian kecepatan pada GLB, kenapa sih kok di sini garisnya lurus? Karena di sini V-nya tetap tidak bertambah. Lalu percepatan, tadi A ya, percepatan itu A, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan itu V, satuannya meter per sekon. Ya. A-nya kenapa di sini garis lurus? Lebih tepatnya di sini percepatannya adalah 0. Kenapa kok 0? Karena dia nggak ada percepatan, nggak nambah cepat, nggak nambah lambat. Jadi percepatannya 0. Kecepatannya tetap. Nah, sementara GLBB untuk grafik dipercepat itu pertambahan kecepatannya akan seperti grafik di gambar ini ya, S-nya atau jaraknya itu akan sedikit melengkung ke atas. Kemudian kecepatannya itu karena dia dipercepat, otomatis V-nya juga akan nambah dong. V-nya nambah berarti grafiknya ke atas. Bisa dari V tertentu atau bisa juga V-nya dari 0. Kalau V-nya dari 0 dia akan naik ke atas. Ini ya. Intinya V-nya bertambah. V-nya bertambah maka grafiknya ke atas. Lalu akselerasinya itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Kenapa? Kan dia dipercepat. Berarti akselerasinya positif. Nilainya lebih besar daripada 0. Sedangkan kalau GRBB diperlambat, tentu saja karena dia semakin lama diperlambat, jarak tempuhnya juga akan semakin berkurang. Kalau sampai dia berhenti, berarti dia tidak akan menempuh jarak tertentu. Maka dia akan sampai pada titik 0. Ya. Kemudian kecepatannya, karena dia diperlambat, maka kecepatannya akan berkurang. Minus V-nya akan berkurang, jadi dia grafiknya akan turun. Sedangkan akselerasinya bagaimana? Akselerasinya bernilai negatif. Kenapa? Karena dia diperlambat, berkurang. Jadi grafik akselerasinya nanti akan ada di bawah. Berikutnya, nah ini latihan soal sering banget keluar. Jadi ada gambar, kemudian kita diminta untuk grafiknya kurang lebih seperti apa sih? Nah kita lihat dulu. Di sini ada gambar bola, kemudian ada permukaan yang licin, ada permukaan yang kasar, ada permukaan yang kasar. Kalau permukaan licin berarti itu gaya geseknya 0, bendanya akan menggelinding terus, nggak berhenti-berhenti. Kenapa ya? Kan nggak ada gaya gesek. Kalau kasar berarti ini ada gaya gesek yang bekerja, maka suatu saat dia akan sampai pada berhenti. Kok bisa berhenti ya? Karena ada yang menghambat gaya gesek tadi. Sedangkan kalau itu posisinya adalah bendanya itu turunan, menurun meskipun dia kasar, karena dia turun, ada pengaruh gaya gravitasi, maka dia akan mengalami semakin cepat. Ya. Sehingga nanti kalau kita menentukan grafiknya seperti apa, karena licin kita nanti dianggap V-nya itu akan tetap. V tetap itu berarti adalah GLE. Ya, percepatannya tetap. Kemudian ketika turun dia menggelinding ke bawah, dia kecepatannya akan selalu semakin bertambah dong. Kenapa kok V-nya bertambah? Ada tambahan dari percepatan gravitasi bumi. Turunnya makin cepat, maka nanti dia grafiknya V-nya itu bertambah, dia akan naik. Ya, ini V-nya tadi tetap, karena ini V-nya berarti naik. Ya. Kemudian di sini ada keterangan kasar, tempatnya sih lurus ya seperti di gambar atas, tapi di sini kasar, maka lama-kelamaan akan berhenti, berarti V akan berkurang, karena berkurang maka nanti grafiknya turun. Jadi kalau kita satukan, maka jawaban yang sesuai itu adalah yang C. Ya. V-nya tetap dulu, kemudian bukan yang C ya, tapi yang D. Ya, ini yang tepat. Ya, ini grafiknya dia V-nya akan tetap. Oke, V-nya dia adalah tetap. Kemudian V-nya dia akan naik, V-nya bertambah. Kemudian V-nya akan turun, V berkurang. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D ya. Berikutnya adalah menyimpulkan grafik. Kalau tadi dari grafik kita bikin grafiknya, sekarang kita membaca grafiknya. Nah, kita perhatikan di sini ada jarak dan ada waktu. Ya. Jaraknya itu yang ditempuh itu yang ini berarti menambah, berarti jaraknya semakin bertambah, ada pertambahan jarak. Kemudian yang kedua
itu tetap, ya pertambahannya itu tetap. Kemudian yang ketiga itu adalah semakin berkurang. Ya. Kalau kita lihat di sini, ketika jaraknya bertambah, otomatis benda ini mengalami gerak. Geraknya apa kan? Jarak tempuhnya semakin bertambah, berarti geraknya dipercepat. Oke. Kemudian bendanya itu, misalnya di sini nilainya adalah 5 meter. Dari tadi bendanya itu adalah tetap ada di jarak 5 meter. Berarti bendanya ini dari tadi detik ketiga, detik keempat, detik kelima hanya di 5 meter. Berarti dia mengalami pertambahan kecepatan enggak? Dia bergerak enggak? Enggak dong, dia enggak bergerak, dia diam. Kenapa? Tadi dia di jarak 5 meter. Ya. Kemudian di detik ketiga tetap 5 meter, detik keempat tetap 5 meter, detik kelima tetap 5 meter. Berarti bendanya itu diam. Kemudian detik berikutnya dia percepatannya itu berkurang. Dia justru jarak tempuhnya itu semakin sedikit, ya. 5 meter terus kok berkurang nih jadi 4, jadi 3, jadi 1. Berarti bendanya itu diperlambat. Kenapa? Karena di sini adalah grafik S, bukan grafik V ya. Di sini yang dilihat adalah jaraknya. Nggak ada pertambahan jarak, berarti bendanya itu sedang diam. Maka di sini yang sesuai itu adalah bendanya itu mengalami dipercepat, kemudian dia diam, dan kemudian dia diperlambat. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Nah, berikutnya kita akan menyimpulkan data. Jadi kita harus bisa latihan membaca data dari tabel yang ada di soal. 4 benda yang berbeda PQRS bergerak dalam lintasan lurus. Jarak yang ditempuh oleh benda pada 4 titik pertama dicatat di dalam tabel. Jadi kita bacanya ke bawah ya. Ini jadi bukan ke samping tapi ke bawah. Ini milik P, milik Q, milik R, ini milik S. Jadi kalau kita lihat P ini setiap detiknya bertambah 4, tambah 4, tambah 4. Konstan ya pertambahannya, berarti dia mengalami GLB. Sedangkan Q kalau kita lihat dia mengalami pertambahan, tapi pertambahannya dia angkanya tidak konstan. Bertambah 4, kemudian bertambah 6, lalu ini bertambah 8, nah berarti dia mengalami GLBB. Ya. Yang R juga dia mengalami perubahan jarak yang ditempuh ya 14 terus berkurang jadi 10, ini berkurang 4, kemudian berkurang 3, lalu berkurang 5. Dia juga mengalami gerak lurus beraturan. Ya, kemudian yang S dia kalau kita lihat di sini bertambah ya, bertambahnya ini adalah bertambah 14 ke 22 bertambah 8, ini bertambah 6, kemudian bertambah lagi bertambah 4 ya, mengalami pertambahan kecepatan. Ditanya manakah yang melakukan gerak GLB, GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Yang melakukan gerak GLB tentu saja itu adalah yang P. Ya, P berarti option D tidak kita pilih karena dia kan ya. Kemudian GLBB diperlambat. Diperlambat itu berarti mengalami penurunan kecepatan atau sehingga jarak yang ditempuh pun juga tidak sebanyak sebelumnya. Itu bisa kita lihat pada R maupun S. Ya, jadi yang sesuai yang diperlambat itu adalah R maupun S. Ya. Kenapa? Karena dia meskipun bertambah, bertambahnya itu berkurang. Bisa jadi 4 lalu 2 lalu akhirnya dia 0. Ya, dia berarti mengalami diperlambat. Yang dipercepat itu adalah yang Q. Kenapa? Dia kecepatan nambah jaraknya konstan ya, jadi 4, kemudian ditambah lagi jadi 6, 8, bisa juga nanti dia nambahnya 10 meter.
meter. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang A. Kalau misalnya di sini PQRS, misalnya ada T nih, 14 meter, 14 meter, 14 meter, 14 meter. Tadi 14 meter terus bendanya bergerak nggak? Enggak, dia bendanya diam berarti karena dari tadi cuma di 14 meter ya, bendanya tidak bergerak sama sekali. Oke, berikutnya adalah gerak vertikal. Gerak vertikal itu geraknya ke atas, ada vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Jadi atau lebih tepatnya sih gerak vertikal ke atas itu berarti bendanya kita tembakkan ke atas. Kalau vertikal ke bawah itu ya berarti bendanya kita jatuhkan ya menuju ke bawah. Keduanya berkaitan dengan percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, menarik benda-benda ke bawah ke pusat bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu lambangnya adalah G. Jadi G itu bukan gravitasi bumi, tetapi percepatan gravitasi bumi yang nilainya kurang lebih atau dibulatkan sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Kalau bendanya itu searah dengan percepatan gravitasi bumi atau ke arah bawah, itu bendanya justru mengalami percepatan. Tetapi kalau berlawanan dengan G, ke arah atas, itu berarti bendanya justru mengalami perlambatan. Kenapa? Bendanya berusaha ke atas, tapi ada G yang menarik. Nah, maka lama-lama dia akan kecepatannya berkurang. Kecepatannya berkurang berarti dia mengalami perlambatan. Jadi contohnya bola nih, misalnya bolanya kita lempar ke atas, dia arahnya ke atas, tetapi lihat di sini ada percepatan gravitasi bumi yang menarik benda itu ke bawah. Karena dia ke atas, maka suatu saat di titik B, bola ini akan diam. Atau V-nya itu adalah 0. Setelah V-nya 0, bendanya akan tertarik oleh G. Makin ke bawah, makin cepat. Ya, karena dia searah dengan G. Bendanya ke bawah, G-nya ke bawah. Tapi kalau ini bendanya ke atas, G-nya ke bawah. Maka dia akan semakin lambat. Sampai akhirnya nanti sampai suatu titik dia akan diam. Kalau nggak ada gaya gravitasi, berarti kita melempar benda ke atas, ya akan melayang terus ke atas ya. Nah, yang di titik A ini mengalami perlambatan, maka dari A ke B itu kita sebut dengan GLBB diperlambat. Ya, A ke B itu GLBB diperlambat. Jadi tidak mungkin dipercepat ya, option A dan B itu salah. Sedangkan yang bendanya itu dari B ke C itu mengalami percepatan. Kenapa? Searah dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi yang diperlambat ini salah. Maka option yang betul itu adalah yang Oke, sekian pembahasan untuk materi gerak. Semoga membantu untuk rumus-rumus dari materi gerak yang lain. Nanti saya sampaikan linknya sudah ada. Kalian tinggal lihat sendiri di video yang terpisah. Selamat belajar. Semoga membantu kalian dalam memahami materi IPA tentang gerak benda.